Pokoknya gue yang Diva aja, yang Radiva nih. Ada si Uli, ada si WhatsApp ke lagi. Ani. Ah, Nadia Saskia. grup kampus. WhatsApp. Oh, grup kampus. Pakai HP lah kan kita mau balik kocak. Kenapa pakai Gue laptop? nggak ada pakai. Lu masuk dulu. Coba. Siapa lagi nih? Sin Sin. Eh, Gue juga ini. Cynthia Aulia paling depan, Cak. Lu udah dari tadi ya? Gara-gara gue ngomong, iya. Gue disuka tuh.
Beli kopi 1 gelas, diminum sambil baca jurnal. Salam kubuka dengan penuh ikhlas. Mari kita simak materi yang super aktual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu hadirin serta mahasiswa sekalian. Yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang pada acara webinar Entrepreneur Pengaruh Sosial Media Marketing terhadap Brand Image di Era Digital. Pada malam hari ini, berikut kami sampaikan beberapa ketentuan pada acara malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kami mohon untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya pada saat acara berlangsung untuk kelancaran acara. Yang kedua, kami juga memohon untuk para peserta agar dapat mengisi Google Form yang sudah disediakan panitia nanti pada akhir acara agar bisa mendapatkan sertifikat. Demikian informasi disampaikan, terima kasih. Selanjutnya, pertama-tama kami sambut yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Irfan Prihandi, MKOM CASF, selaku Direktur IT Perusahaan Atlas Vizel Meraki Inovasi, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada acara ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama malam ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap sehat selalu. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak dan Ibu juga peserta webinar untuk bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk mengambil sikap sempurna. Lupa bagi bayaran. Udah, weh, Baik, untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu hadirin, sebelum kita membuka acara hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Andi Putri Safira. Kepada Andi Putri Safira, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos, MIKOM, selaku welcoming speech, dan Bapak Irfan Prihandi, MKOM CASF, selaku Direktur IT Atlas Vis Meraki Inovasi, serta mahasiswa dan siswa yang telah hadir pada malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya memimpin doa pada acara malam hari ini dengan cara Islam. Bapak, Ibu, serta para hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan cara berdoa masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi, niyamahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi lil jalalil wajhikal kamiri wa azimi sultanik. Allahum Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali say wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagunganmu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur atas kehadiran-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara webinar online yang bertema Pengaruh Sosial Media Marketing Terhadap Brand Image di Era Digital. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini, berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan, dengan mengharap kemanfaatan, ridho dan barokah dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Terimalah taubat kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak serta para hadirin sekalian. Saya kembalikan kepada MC pada acara malam hari ini. Terima kasih kepada Anda Putri Safira atas pembacaan doa pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyambutan. Untuk menyampaikan welcoming speech pada webinar kali ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ayu Larasati, ESOS MIKOM. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan. Terima kasih banyak Pak Ivan, Pak Direktur, Pak Komisaris atas waktunya bisa sharing lagi di ujian akhir semester mahasiswa Universitas Unggul, Bapak Ivan Prihandi MKOM, CASF, selaku Direktur IT Atlas Fis Meraki Inovasi. Atas waktu dan kesempatannya, tentunya beliau sangat cukup banyak pengalaman, sharing ilmu, sharing wawasan terkait dengan tema besar pada malam hari ini di ujian akhir semester, yaitu terkait dengan pengaruh sosial media marketing terhadap brand image di era digital. Yang saya banggakan untuk teman-teman kelompok pada presentasi di siang hari ini yang telah bekerja sangat maksimal sehingga ujian akhir semester berjalan dengan baik. Dan sekali lagi, semoga acara ujian akhir semester berjalan dengan lancar dan juga selamat melaksanakan kegiatan ujian akhir semester. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu Larasati, ESOS MIKOM. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu menyampaikan materi dan dari para narasumber yang akan dimoderatori oleh Widya Vitalfaina. Selaku moderator, kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari Vina Octavia selaku MC kita hari ini atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widya Vita Alvaina yang akan memandu jalannya acara sebagai moderator dalam webinar dengan judul Pengaruh Sosial Media Marketing Terhadap Brand Image di Era Digital. Webinar ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial menjadi alat strategis dalam bentuk citra merek, khususnya di era digital seperti sekarang.
Sebelum masuk ke sesi pemaparan, kami informasikan terlebih dahulu pada seluruh peserta, jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat Zoom. Pertanyaan akan kami pilih dan dibacakan di sesi diskusi nanti ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan pertama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa terlebih dahulu pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Ivan Prihandi, MKom CASF, yang saat ini menjabat sebagai Direktur IT di PT Atlas Peace Meraki Inovasi. Langsung saja, mari kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Bapak Ivan Prihandi. Kepada Bapak Ivan, waktu dan layar kami persilakan. itu nyalain. Oke, terima kasih semua. Terdengar nggak dengan jelas nih? Jelas, Bapak. Ya, terdengar Pak. Dan Pak. Nah, ini takutnya nggak terdengar ya, jadinya. Oke, terdengar nggak ya? Apa masih hilang-hilang suaranya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Oke, kita mulai ya. Kita sharing session aja sini di Baik. kegiatan ini ya. Terus saya share screen aja. Terlihat ya? Atau belum? Kita karetnya tuh kan. Sudah terlihat, Bapak. Oke, kita bicara tentang pengaruh sosial media marketing terhadap brand image di era digital. Ini saya coba diskusikan dulu di awal. Bilang aja. Sebenarnya adalah di dalam sebuah brand image sendiri atau era digital itu tujuannya pastinya interaksi dengan konsumen. Nah, alat yang dipakai itu pasti ada banyak hal, ads dari sosial media, searching engine, terus untuk media sosial dalam bentuk teks maupun visual, terus juga ada banyak lagi seperti Instagram, dulu ada namanya Pet, sekarang udah nggak ada, dan lain sebagainya. Telegram maupun WhatsApp itu dipakai. Pada hakikatnya itu sebenarnya masuk ke dalam bagaimana strategi marketing digital ya, untuk perspektif publik. Intinya tujuan dari presentasi ini nih, kita bicara konsep, analisa, contoh strategi, menyajikan kesimpulan. Ini saya akan kasih bukti otentik yang nanti mungkin bisa menjadi satu acuan buat teman-teman. Gitu. Nah, kita bicara tentang sosial media marketing. Sosmed sendiri atau sosial media sendiri itu bukan hanya dia atau sosmed saja yang mampu untuk masuk ke dalam brand image atau mentargetkan nantinya konsumen. Tapi salah satunya termasuk sosial media. Contoh strategi promosi, Instagram, TikTok, X, dan lain sebagainya. Ada juga ads dan juga hashtag yang sangat berpengaruh bukan hanya di dalam media sosial saja, tapi di dalam pencarian penelusuran dari Yahoo, Google, atau search engine. Tujuannya jelas sih, tentang keterlibatan dan loyalitas audiensnya. Nah, dari hal-hal tersebut, ya, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Kalau mau bikin konten viral sekalian, biar kita bisa langsung ke konsumen, atau hashtag dan juga influencer untuk membantu kita. Yang saya pakai itu dua, hashtag, influencer marketing. Oke, langsung untuk brand image sendiri itu masuk ke perspektif teman-teman, atau untuk persepsi dari cita publik terhadap suatu merek atau produk dari kita sendiri. Produknya apa? Ya kita mau jual apa, gitu ya. Kita mau jual apa sih? Kalau misalnya kejualnya kelihatan itu oke. Saya contohin satu. Ini yang saya jual. Pelatihan dan sertifikasi BNSP dan juga internasional. Nah, satu hal yang harus kita tahu, kalau kita menjual hal tersebut dari bidang jasa, yang harus publik tahu yaitu dokumentasinya, kegiatannya. Baru nanti berlanjut ke hubungan dari B2B ataupun request dari pelatihan tersebut. Oke ya.
Kita sudah masuk nih di perspektifnya. Yang kedua adalah dari pengalaman promosi maupun testimoni citra visual. Ini wajib ada ya di dalam suatu bentuk media sosial maupun web yang kita punya. Saya contohkan. Kita bisa lihat di sini, mereka pasti saat masuk ke dalam ini akan jalan-jalan. Apa saja yang kita punya. Selanjutnya adalah penutup dan terakhir adalah review dari para pesertanya. Nah, ini membangun bahwasannya teman-teman itu sudah masuk di dalam promosi, pengalaman maupun testimoni. Ya, citra visual sudah masuk karena udah banyak orang-orang yang memang sudah mengikuti apa yang telah kalian lakukan. Kalau misalnya belum, ya kalian wajib interview beberapa orang sih buat mancing, karena sekarang itu tanpa adanya hasil yang sudah di show, orang itu akan susah. Kayak contoh aja kalau kita pakai marketplace, kalau nggak ada yang beli, kita nggak bakalan ikut beli. Jadi dipancing ke situ aja. Kalau teman-teman mau misalnya mau bikin suatu produk tertentu, jasa tertentu, itu ya. Selanjutnya adalah mempengaruhi keputusan pembelian dan loyalitas. Nah, bagian ini biasanya dikunci dari beberapa hal. Ya, contoh dari penutup kita kasih kuncinya. Selanjutnya yang di bawah ya, kita kasih beberapa hal, kata-kata kalau mau ada training dan lain sebagainya silahkan kontak ke kita. Atau masuk ke dalam dokumentasi yang di dalamnya itu kita beritahukan bahwasannya apa yang telah kita berikan, lalu kita rincikan dan kita beritahu model pelatihan dan lain sebagainya atau produk-produk yang kita mau. Itu wajib ada untuk meyakinkan calon konsumen, apalagi saat kita berada di bidang jasa ya. Itu sangat berpengaruh sekali. Gitu. Nah, produk yang kita tampilkan itu harus rajin. Kalau kita sudah melakukan dokumentasi, maka harus diupload. Di saya dokumentasinya itu udah banyak ya. Jadi mereka bisa melihat dan bisa searching dokumentasi yang sudah kita jalankan. Gitu. Nah, kita lanjut. Hubungannya tentang brand image dengan media sosial yang kita punya. Di dalam brand image sendiri itu wajibnya ada konten yang menarik. Karena orang yang cari itu butuh. Jadi kita wajib ngasih tahu, kamu butuh, kebutuhan kamu ada di aku. Kebutuhan Anda ada di saya. Gitu ya. Yang kedua, konsistensi pesan dan kepercayaan dari brand. Konsistensi ini bentuknya seperti ini, kita memberitahukan apa yang sudah kita lakukan terhadap orang-orang banyak. Di tempat yang berbeda, diberikan tanggal kegiatannya. Sehingga terstruktur kalau misalnya mereka bakal lihat, oh ternyata kegiatan ini berjalan setiap bulannya. Sudah setiap bulan dan bermacam-macam kegiatannya dilakukan. Gitu ya. Nah, saat kalian butuh sesuatu, produk ataupun jasa sesuatu, kalau ngelihat web contohnya seperti ini, itu akan menimbulkan pertama keyakinan. Bahwasanya kita yakin ternyata memang benar ini menyelenggarakan kegiatan. Itu yang pertama. Dan itu sangat berpengaruh untuk keputusan pelanggan atau calon pembeli. Ini perspektifnya kita besarkan bukan hanya jasa pelatihan ya, termasuk juga kayak makanan dan lain sebagainya, karena itu butuh. Berikutnya adalah respon cepat untuk meningkatkan reputasi. Respon cepat itu setiap orang itu pasti akan melakukan kontak terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kalau saya contohkan, misalnya di sini, saya contohkan satu. Di sini ada label, ya. Terus saya bikin klik new customer. Nah ini semua customer yang memang responsif yang harus kita punya itu banyak. Gitu. Kenapa? Karena mereka harus berhubungan langsung dengan kita. Ini ada WhatsApp-nya di sini kan. Nah harus fast respon. Gitu. Karena mereka butuh kita jawab dan selanjutnya adalah doa ya. Itu udah wajib doa karena belum tentu tembus juga, karena namanya jasa ya kita menawarkan ya insya Allah kalau masuk ya masuk, itu udah pasti. Nah contoh salah satunya adalah kampanye dari hashtag sendiri kayak share Coke atau Coca-Cola, meminta botol berisi nama mereka dan lain sebagainya. Tujuannya apa?
tujuannya adalah engagement. Ini mau di media sosial maupun yang ada di web kita itu real meningkatkan engagement. Contohnya adalah saat saya lihat contoh satu aja, saya klik kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Nah, ini kita pakai sedikit otorisasi sedikit. Contoh gini, kita memberikan hashtag banyak loh di sini. Tujuannya buat apa? Untuk menarik pelanggan saat nanti melakukan sebuah searching, ya, searching sesuatu yang memang sesuai dengan bidang kita. Itu masuk ke engagement. Yang kedua adalah kita masuk lagi di sini. Pada akhirnya ini akan memiliki keuntungan terhadap produk-produk yang nantinya kita mau lakukan karena brand image-nya udah terbangun. Gitu. Pertama adalah jangkauan luas. Biayanya rendah. Analisa data gampang dilihat, meningkatkan keterlibatan dari konsumen ataupun keterlibatan dari orang yang berkunjung di web kita. Contoh satu hal. Kita bicara tentang jangkauan luas sampai dengan keterlibatan konsumen. Kita Google. Saat kita melakukan setiap hari dengan konsistensi, kita melakukan ketikan bebas ya. Latihan dan sertifikasi BNSP misalnya gitu ya. Di bidang apa? Di bidang apa? Misalnya di bidang AI deh. Saya enter. Iya. Ini web kita nih. Kita enter secara bebas. Dia akan meluas dan orang saat mencari, dia akan kelihatan pertama ini. Masuk ya ke range Google. Yang kedua di bawah masuk ke range Google. Gitu. Oke, kita mau yang lain. Oke, kita yang lain. Kita coba ya. Misalnya di bidang IT lagi, IT auditor. Misal aja. Oke, ini banyak yang masuk. Ternyata kita masuk juga di sini. Nah, itu change yang ngebuat setiap harinya akan ada callingan untuk permintaan pelatihan dan sertifikasi. Karena pada akhirnya apa yang kalian buat itu dicari sama orang yang membutuhkan. Jadi jelas trackingnya, orang butuh kita memiliki. Tapi dengan catatan kita wajib yang namanya konsistensi untuk menggapai semua ini. Nah, saat sudah masuk, maka analisa data di dalam kampanye kita dalam bentuk hashtag, terus juga dalam bentuk posting, itu bisa kita tracking. Contohnya kita masuk ke dalam digital suite ya. Ini bisa kita tracking dan kenapa banyak orang yang nanti menghubungin kita pelan-pelan. Ya. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak dan impact-nya pasti ada. Gitu. Oke, ini agak-agak loading lama ya. Nah, ini contoh gini. Saya masuk ke dalam sini, saya akan coba mencari website yang saya punya. Contohnya Mobile Faculty. Sama ya logonya ya. Saya klik satu kali dan dia akan melihat analisa kunjungannya berapa banyak sih dalam analisa di web tersebut dalam jangka waktu 1 bulan. 1.573 kunjungan. Jadi jika ada yang melakukan interaksi ya sangat efisien karena kita sudah melakukan banyak hal gitu. Yang pada awalnya kita wajib membangun brand image dulu gitu. Nah, tantangan yang dihadapi adalah konten dari kita negatif atau buruk itu pasti akan merusak brand ataupun produk yang kita tampilkan. Persaingan memang tinggi dengan platform yang sama, misalnya kita bicara terkait pencarian di sini sertifikasi AI. Banyak web-web yang menyajikan tersebut, tapi kita juga punya. Ini bicara takdir nih, rezeki buat kita atau bukan, tapi setidaknya kita sudah bersaing dalam page depan atau di page pertama. Ya, dan mengakomodir ada 2 kali gitu yang keluar. Di sini mah 1 kali ya kalau yang ini. Ini juga kita cari, ternyata ada 1 yang keluar, sisanya nggak ada. Ternyata kita masih bisa bersaing dengan mereka. Gitu. Tergantung nanti adalah untuk first impression dan after sales-nya atau before sales-nya. Bagaimana cara kita itu menanggapi calon klien untuk melakukan PO ke kita. Ini bebas ya dalam bentuk makanan, barang, ataupun jasa. Saya sih menampilkannya secara jasa ya teman.
Kesimpulannya adalah sosial media marketing itu sangat berpengaruh, ya, ataupun dalam bentuk hashtag kan, terus juga posting dan lain sebagainya, itu berpengaruh sekali dengan brand image kita. Contohnya saya jual pelatihan dan sertifikasi nasional maupun internasional, maka yang harus saya tampilkan adalah bukti orang-orang itu mengikuti hal tersebut. Memberitahukan bahwasannya banyak pelanggan yang minta, banyak juga kegiatan yang dijalankan. Itu wajib. Ada strategi konsisten, insight, maupun rekomendasi. Nah, 3 hal ini saya bangun dalam bentuk CRO atau sebutannya Customer Relationship Officer, di mana saya memiliki cuma 2 loh CRO, ya, cuma 2, tapi 2 orang tersebut itu mampu memberikan purchasing order yang lumayan banyak. Karena kenapa? Karena mereka saat menjual, mereka udah tahu apa yang dia jual. Yang kedua, mereka punya mobile faculty sebagai salah satu bahan untuk pembicaraan bukti atau dokumentasinya. Pun kita juga berikan materi belajar, jadi bukan cuma melulu nyari uangnya, tapi kita beritahukan materi belajar yang ada di kita, kalau mereka misalnya mau mencari pembelajaran gratis di web kita. Jadi kita ada CR, kita ada bentuknya kayak memberikan pembelajaran secara gratis. Bukan cuma itu, di dalam online course LMS kami pun ada loh gratisnya. Contoh nih, Excel Finance. Ya, Excel Finance itu gratis. Motion graphic online gratis, itu 12.000 ya bayarnya. Terus quality control cycle bayar cuma 15.000. Di dalamnya, contoh ya, kita bicara Excel ya for finance, di dalamnya sendiri itu ada sertifikat completion, apa yang kita pelajarin, terus isi course-nya juga sudah ada, bentuknya semuanya video gratis. Jadi orang kalau mau belajar di sini langsung aja gitu. Nah, itu salah satu hal yang kita berikan kepada teman-teman lain, kayak contoh nih, NetBeans, di bidang IT ya, 34 orang gratis, masuk aja nggak apa-apa. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita beritahukan bahwasannya ya memang kita bukan melulu jualan, tapi kita juga memberikan CSR kepada yang lain. Gitu. Nah, ditutup atau kesimpulan dari rekomendasi yang ini ya, sosial media, strategi dan lain sebagainya, kita juga butuh yang namanya Customer Relationship Officer atau CRO. Saya contohkan di sini CRO. Saya punya 2 CRO. Ya. Saya punya 2 CRO dari sini. Bahwasannya yang pertama sudah melakukan banyak beberapa PO yang ada, ya, itu ya, kegiatan-kegiatan yang ada, minta surat penawaran dan lain sebagainya, dan satu lagi juga sama, ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terus apa yang harus dilaksanakan dan lain sebagainya. Hanya saja tujuan-tujuan yang saya tampilkan kepada kalian secara real, ya, secara hasil gitu, bukan cuma teori yang saya sampaikan, tapi praktek yang pada akhirnya mendapatkan hasil yang sangat menarik untuk kita semua. Digital langsung digitalisasi aja semua. Selanjutnya adalah tergantung teman-teman mau bangun brand image seperti apa. Tapi saya udah beritahukan bahwasanya pengaruh terhadap media marketing itu sangat besar dari brand image yang kita bangun. Jadi kalau kita mau iklanin, ya, supporting dalam brand image kita, ya kita lakukan dengan cara kita sendiri, tapi ingat konsistensi harus tetap berjalan. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ivan atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita semua mengenai penerapan sosial media marketing dari perspektif industri langsung nih. Baiklah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat dan akan langsung dijawab oleh Bapak Ivan selaku narasumber kita. Oh, udah ada yang nanya nih, Pak. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, dampak dari program-program yang diterapkan pemilik brand terhadap pertumbuhan para pengguna. Kalau dampak dari program itu ada 2 tuh, keuntungan sama kerugiannya. Kalau kita mau bicara kerugian, ya kita cuma sebagai pemerhati dan sebagai korban. Karena biasanya
kita sebagai pemerhati itu melihat brand-brand yang ada, dengan melihat tampilan orang-orang kita terpikat, pas beli kecewa. Nah, lebih baik kita sebagai pelaku, ya kan, minimal walaupun kita diomelin sama konsumen dapat duit, intinya itu kan. Oke, mau bertanya lagi yang kedua, bagaimana cara menggunakan sosial media untuk meningkatkan penjualan produk IT secara online? Kalau meningkatkan secara sosial media, semua itu pasti akan berhubungan dengan awalan atau modal. Pas saya nggak punya modal, ya udah kalau gitu bikin aja konten yang viral. Tapi kalau punya modal, apa yang kalian jual di dalam produk, kalian dibantu dengan ads. Ads dari TikTok, ads dari Instagram, itu wajib sih. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah produk kalian wajib dibeli. Kalau secara gampangnya, kalian live setelah itu ataupun kalian modelnya affiliate dan lain sebagainya. Kalau misal belum ada yang beli, kalian pancing aja untuk beli, terus komen. Nanti itu menjadi pancingan awal untuk membuka diri dari bidang-bidang produk penjualan kalau di bidang sosial media. Nah, kalau di bidang ads di search engine itu tujuan marketnya B2B ya, bisnis to bisnis. Jadi biasanya orang-orang yang di bidang industri itu pasti nyarinya lewat search engine. Gitu. Pelatihan dan sertifikasi, certified and training kayak gitu-gitu pasti. Jadi kita tergantung segmen. Kalau saya segmennya itu di industri B2B. Pelatihan dan sertifikasi. Kalau teman-teman kalau ke retail berarti nanti larinya ke TikTok, ke Instagram dan lain sebagainya. Itu belum dihitung kalian punya affiliate, ya, bikin porto sendiri, ya, terus manage sendiri. Mungkin nanti kalian akan menjadi brand manager di suatu perusahaan, bisa jadi. Ada lagi? Digital marketing 10 tahun terakhir menilai transformasi pengaruh sosial media. Pengaruh sosial media di Indonesia 10 tahun terakhir malah ada lucunya ya. Kalau di luar negeri itu platform yang dipakai itu disesuaikan dengan tingkat kecerdasan atau sumber daya manusianya. Gitu. Misalnya TikTok dipakai di berbagai negara maju, itu dia memberikan tutorial seperti life hack, ya, terus kegiatan-kegiatan yang bagus seperti halnya tutorial dan lain sebagainya. Kalau di kita lebih ke arah konten viral oke. Positifnya semakin terbuka kan, gitu. Karena viral bisa jadi banyak industri, bisa banyak berita dan mendukung mendukung kesejahteraan SDM. Itu sih masuk sih di situ. Oke, satu lagi. Algoritma nih di Instagram, optimalisasinya seperti apa ya untuk jangkauan audiens yang lebih luas? Kalau misalnya mau ke IG, segmentasinya justru kalau dari saya itu lebih kurang ya. Karena saya biasanya pakainya TikTok juga sih, gitu, untuk ads. Dan ditambah 10 hashtag. Ya. Karena kelihatannya lebih kayak organik aja sih, gitu. Terus juga tindakan yang di dalam TikTok sendiri kan jauh lebih mudah ya. Saat kita mau nambahin keranjang dan lain sebagainya, ya palingan cuma ada syarat kalian punya follower berapa gitu. Selebihnya kalau pakai Instagram itu saya pernah pakai hanya cuma bidang promosi aja, jualan enggak. Sekarang jauh lebih masuk akal sih SDM-nya. Kalau dulu banyak orang yang beli lewat Instagram, bayangin lewat Instagram transfernya banyak yang ketipu juga. Tapi kalau kita pakai media sosial yang memang sudah memiliki transaksi dalam bentuk pihak ketiga atau virtual, ya, untuk VA, virtual account atau dan lain sebagainya ya, gitu. Terus juga third party, jadi kita bayar tuh langsung kelihatan kalau kita udah bayar, itu jauh lebih safety. Kalau dulu Instagram kita beli jualan atau kita sebagai konsumen beli transfer ternyata ketipu. Jadi segmentasinya di Instagram hanya bentuk promosi. Kalau di TikTok menurut saya itu promosi dan sekaligus ngejual. Itu sih dari saya teman-teman semua. Oke, bagaimana teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Atau kita cukupkan saja? Sepertinya sudah cukup, Pak. Kita lanjut saja ya.
Baiklah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari peserta dan tentunya atas jawaban-jawaban yang sangat berbobot dari Pak Ivan selaku narasumber kita pada malam ini. Baiklah teman-teman, karena Pak Ivan selaku narasumber kita malam ini memiliki agenda lain setelah ini, maka beliau tidak dapat bergabung bersama kita terlalu lama. Sebelum beliau meninggalkan forum, kami mohon ketersediaan seluruh peserta untuk menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Mohon untuk dinyalakan ya teman-teman. Oke, permisi. Permisi sebelumnya, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, izinkan saya mengambil foto berupa screenshotan untuk keperluan dokumentasi. Oke, semuanya saya mulai fotonya dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2-nya. 1, 2, 3. Oke, udah teman-teman semuanya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya mari kita simak materi dari Saudari Elena Talenta Monica, mahasiswa Universitas Esa Unggul yang akan menyampaikan perspektif akademis dan relevansi sosial media marketing terhadap brand image masa kini. Pada Saudari Elena, waktu dan layar kami persilakan. Teman-teman, saya izin dulu ya, Lip ya. Baik, Bapak. Ya, Iya, Pak. dipersilakan. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Ya. Bapak. Bayu, aku izin semuanya. Assalamualaikum. Banyak Pak. Irfan, terima kasih banyak Pak. Ya, baik. Akan saya mulai untuk materi kali ini. Di kesempatan webinar kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi dari judul webinar kami yang berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing Terhadap Brand Image di Era Digital. Sebelumnya, apakah ada yang ingin menyampaikan isi hatinya tentang bagaimana pemakaian sosial media di era digital saat ini, terutama untuk para Gen Z ini? Ya, boleh next slide. Dimulai aja materinya untuk latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari pada seluruh masyarakat, terutama pada yang menggunakan media sosial seperti itu. Nah, perubahan perilaku konsumen yang semakin aktif di dunia digital menuntut brand untuk beradaptasi dalam strategi pemasarannya. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial sebagai saluran utama komunikasi dan promosi. Berkaitan juga dengan judul utama kami, yaitu sosial media marketing. Sosial media marketing hadir sebagai solusi efektif untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen, menciptakan nilai tambah, serta memperkuat posisi merek di tengah persaingan yang semakin ketat. Next slide-nya. Berikut juga ada hubungan sosial media dengan brand image. Sosial media ini adalah suatu alat komunikasi dua arah yang dapat membentuk persepsi positif atau juga negatif, juga konsisten dalam bentuk pesan dan visual yang berfungsi untuk memperkuat identitas merek atau brand image masing-masing merek, seperti itu. Lalu, definisi dari sosial media marketing sendiri, menurut Mangold dan Faltz pada 2009, beliau menyatakan bahwa sosial media marketing ini adalah proses menggunakan platform sosial media untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun hubungan dengan konsumen. Contohnya itu platform untuk mengaplikasikan sosial media marketing seperti yang sedang marak, yaitu TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Seperti itu. Next slide. Untuk definisi brand image sendiri, menurut Keller, brand image adalah suatu persepsi konsumen terhadap suatu merek atau brand yang tercermin dari asosiasi merek dalam ingatannya dan brand image dapat dibentuk dari pengalaman konsumen sendiri, lalu bisa juga dengan konsumen, lalu visual branding.
Lalu untuk faktor yang dapat membangun brand image sendiri antara lain adalah kepercayaan dan juga loyalitas para konsumen. Seperti itu. Juga di sini disebutkan adalah era digital dan perubahan perilaku konsumen. Nah, di sini konsumen lebih aktif juga secara online seperti kita masing-masing yang menggunakan sosial media. Terbukti bahwa kita lebih sering untuk aktif media sosial seperti daripada kita aktif untuk di media non sosial media gitu, dan mengandalkan juga review, komentar atau influencer, atau bisa yang sedang marak itu adalah word of mouth, bisa mengandalkan review-review yang didapat dari para konsumen, antara konsumen dengan konsumen, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah membuat konten digital yang sangat mempengaruhi keputusan pembelian para konsumennya, seperti itu, atau calon konsumen. Selanjutnya adalah strategi yang efektif untuk sosial media marketing. Yang pertama, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Ivan Prihandi, yaitu bisa membuat konten berkualitas. Konten berkualitas sangat bisa mempengaruhi para calon konsumen untuk menarik menarik perhatian untuk membeli produk yang kita punya. Lalu yang kedua adalah konsistensi branding. Lalu yang ketiga adalah engagement aktif, itu berupa reply atau like atau following dan lain-lain. Lalu yang keempat bisa ajak kolaborasi influencer dan user generate content. Lalu yang terakhir adalah analisis insight dan tidak lupa untuk evaluasi bagaimana strategi yang sudah diterapkan, apakah bekerja dengan baik atau tidak. Seperti itu. Next slide. Nah, berikut juga kami berikan studi kasus. Yang pertama itu adalah dari Tokopedia. Tokopedia sendiri menggunakan media sosial secara aktif, baik dari Instagram, TikTok, maupun YouTube. Dan juga yang kita tahu adalah Tokopedia menyediakan sebuah kampanye yang yang dimulai dengan hashtag mulai aja dulu, yang dapat meningkatkan brand image positif pada pengguna-pengguna Tokopedia sendiri. Lalu kolaborasi juga dengan influencer dan event digital, yang kita tahu Tokopedia juga banyak melibatkan influencer di TikTok untuk diajak kerjasama atau membuat konten-konten yang menarik supaya Tokopedia semakin banyak penggunanya, seperti itu. Dan studi kasus yang kedua adalah dari brand Scarlett Whitening. Untuk yang belum tahu, Scarlett Whitening adalah suatu brand yang sedang marak, yang sedang banyak digunakan atau dibeli dari para Gen Z ya, yang viral juga di TikTok melalui endorsement-nya mereka yang berkolaborasi dengan para artis-artis besar seperti EXO, lalu banyak artis lainnya. Nah, juga Scarlett Whitening juga melibatkan testimoni pengguna yang meningkatkan loyalitas atau kepercayaan publik. Lalu yang ketiga adalah reputasi brand yang terbentuk lewat social proof atau pengakuan di media sosial, seperti itu. Lalu hasil penelitian yang terkait dengan pengaruh sosial media marketing ini adalah kami men-search beberapa penelitian, yaitu yang pertama dari Putri dan Haryanto pada tahun 2020. Pada jurnalnya mereka menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara aktivitas sosial media marketing terhadap brand image dan pada pengguna Instagram. Lalu untuk penelitian yang kedua, menurut Setiawan dan Susanto pada tahun 2021, beliau menjelaskan bahwa konsistensi konten dan komunikasi interaktif berpengaruh positif terhadap persepsi merek atau brand image sendiri. Next slide.
Di sini juga ada tips untuk membangun brand image. Yang pertama adalah bangun storytelling. Yang kedua adalah libatkan followers secara aktif, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah gunakan visual konsisten. Lalu yang keempat adalah monitor opini publik secara rutin, atau dalam kurung mengevaluasi. Seperti itu. Nah, kesimpulan di materi kali ini, saya memberikan kesimpulan bahwa sosial media marketing ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan memperkuat brand image di era digital melalui strategi konten yang konsisten, komunikasi dua arah dengan audiens, serta pemanfaatan influencer dan user-generated content. Lalu perusahaan dapat menciptakan persepsi positif terhadap merek mereka dan juga keberhasilan ini membutuhkan perencanaan yang matang, kreativitas, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan tren dan teknologi digital. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk para hadirin semua. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Elena. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Atau kita lanjut saja karena sudah malam ya. Kalau gitu lanjut saja ya. Baik. Terima kasih Saudari Elena atas materi yang menarik dan menguatkan bagaimana strategi media sosial juga penting nih dilihat dari sisi akademik dan generasi muda. Baiklah, karena sesi webinar malam ini sudah selesai, akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS, MIKOM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu, Bapak Irfan Prihandi, MKOM CASF, selaku narasumber kita pada malam hari ini, yang sudah bersedia meluangkan waktunya, dan Saudari Elena Talenta Monika, selaku pemateri, dan seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar hari ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Dan mohon untuk para peserta untuk tidak lupa mengisi absensi kehadiran melalui link Google Form yang dikirim melalui room chat Zoom untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Saya Widya Vita Alvaina selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu jalannya acara ini. Saya kembalikan acara ini kepada MC kita. Silakan Saudari Vina. Baik, terima kasih Saudari Widya Vita yang sudah membantu jalannya Q&A. Untuk acara selanjutnya, dipersilakan para hadirin mengaktifkan kamera semuanya agar dapat kami dokumentasikan. Izin untuk screenshot. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, saya akan melakukan sesi foto bersama lagi untuk keperluan dokumentasi. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide keduanya, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Demikian rangkaian kegiatan acara webinar entrepreneur pengaruh sosial media marketing terhadap brand image di era digital. Terima kasih atas waktunya Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu. Terima kasih juga waktunya Bapak Ivan Prihandi, MKOM CSF, selaku Direktur IT Perusahaan Atlas Digital Meraki Inovasi, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada acara malam hari ini. Serta Bapak Ibu mahasiswa mahasiswi peserta yang hadir pada acara malam ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat proses acara, terima kasih dan selamat malam. Salam sehat di awal saya awali dengan pantun, kini diakhiri ditutup dengan pantun juga. Naik sepeda ke kota tua, beli oleh-oleh sambil berfoto ria. Sampai di sini seminar kita, semoga bermanfaat dan penuh makna. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ayu, kelompok kami sudah selesai. Halo, halo Bu.
Untuk rekan-rekan yang lain boleh meninggalkan room ini, dipersilahkan karena Zoom-nya sudah selesai. Terima kasih.